Kalau orang habis salat masih melakukan maksiat, berarti ada masalah dengan salatnya. Bisa jadi dia tidak melakukan salat dengan benar atau tidak ikhlas. Datang berjamaah salat kerana hana mangat dengan kau. Tidak enak. Jadi dalam rumah diusir sama isteri, kan aja ke dia musalla. Kan ilung na ustaz, suami saya ahli sembahyang salat berjamaah tiap hari. Tapi Masya Allah dengan kami buruknya perilakunya, subhanallah. Saya dipukul tiap hari, dulu gigi saya 32 pas awal kahwin. Sekarang tinggal 2 ustaz. Jadi koperasinya tetap simpan pinjam, tapi tidak ngambil bunga lagi. Jadi kayak mana, saya tanya, bagaimana perkembangannya? Alhamdulillah ustaz, tidak ngambil bunga lagi. Jadi cuma kami minta sedekah aja. Kan kurang aja kita bukan. Nyo pukuto kampung. Inilah yang membuat kampung kita hancur gini-gini. Inilah orangnya. Kita injak-injak apa? Sampai waktu keluar dari parit, dia berubah jadi kura-kura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat tarawih, bapa-bapa dan ibu-ibu yang Allah muliakan insya-Allah. Ada salah satu yang perlu kita renungkan di dalam ayat-ayat Ramadan. Salah satu target dalam pendidikan Ramadan yang disyariatkan oleh Allah adalah tentang jangan biasakan memakan harta haram. Bahkan kalau jangan biasakan itu mungkin kurang tepat juga. Kalau perlu kita bahasakan jangan makan harta haram. Allah memulai ayat Ramadan itu dari Al-Baqarah 183 dan diakhiri di 188. Itu ayat-ayat Ramadan. Ayat 189 itu sudah tidak bicara lagi masalah Ramadan. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas, dan seterusnya, tidak bicara lagi masalah Ramadan. Nah, coba kita lihat ayat-ayat Ramadan ketika Allah mulai mengawali ayat tersebut dengan mengatakan, wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa. Nah, la'allakum tattaqun, agar setelah engkau berpuasa, engkau bisa menjadi lebih takwa. Kalimat puasa itu kita tahu bersama maksudnya adalah yang dipuasakan perutnya. Itu secara bahasa yang dipuasakan adalah perutnya. Hari ini kita dididik untuk tidak makan, minum, menahan nafsu perut selama 13 jam. Coba kita lihat ayat yang terakhir. Ternyata Allah mengakhiri ayat Ramadan dengan kalimat wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah engkau memakan harta sesamamu dengan cara batil. Wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Ada sebahagian kamu membawa kasus ke hakim, kata Allah. Lalu engkau bekerja sama dengan hakim untuk memenangkan perkaramu dan engkau berhasil memakan harta orang lain setelah dimenangkan di pengadilan dan engkau tahu itu dosa. Itu akhir ayat Ramadan. Jadi awal ayat Allah bicara tentang jangan makan. Yang dimaksud makan minum. Di akhir ayat Allah mengulang jangan makan. Jadi sama-sama jangan makan, Pak.
Cuma dalam Ramadan yang dididik adalah perut saja. Ketika di akhir ayat Allah mendidik perut itu memang dia diameternya mungkin hanya paling besar 1/2 meter. Yang kau biraya urang 1/2 meter diameter perut. Kau biraya, tapi paling 1/4 meter mungkin. Atau lebih kecil daripada itu. Itu yang kita tahan-tahan selama sebulan. Tapi perut ketika mulai bekerja sama dengan nafsu, ketika perut mulai kerjasama dengan nafsu, itu perut bisa melebar sampai tidak terbatas. Maka yang dia makan itu tidak terbatas. Aspal muat dalam perut. Tender, proyek manapun yang habis dalam perut. Proposal anak yatim habis. Apapun dia bisa lakukan. Dia bisa ambil uang orang di tengah jalan. Tanpa prosedural. Dia bisa buat supaya uang rakyat habis untuknya. Dia bisa makan dana haji dan umrah. Bahkan ini sudah ada yang rencana untuk mengumpulkan pembelian kapal selam. Yang peng-peng kapal selam habis tang tu. Subhanallah. Itu kalau perut sudah kerjasama dengan nafsu. Maka jemaah melakukan Allah didik selama sebulan tahan perut. Yang ingin Allah katakan setelah Ramadan, tahanlah nafsu perutmu untuk memakan harta orang lain. Karena semua berawal dari perut. Semua berawal dari perut. Semua berawal dari makan. Akibat berfikir makan, maka pejabat korupsi. Pencuri beraksi. Orang-orang yang hari ini kita fikir orang saleh, ternyata juga melakukan perkara yang sama. Hanya gara-gara urusan perut. Di sinilah Allah ingin katakan, Ramadan itu, target kita tahu Ramadan kita makbul atau tidak makbul, salah satu indikatornya adalah, habis Ramadan, kita masih makan uang haram atau tidak? Kalau kita masih memakan uang haram, kenapa disebut uang haram? Karena ujung ayat tadi, jangan makan harta sesamamu dengan cara batil. Ini perilaku orang yang tidak makbul Ramadannya. Kalau kita mau tahu Ramadan kita baik atau tidak, atau Ramadan kita sudah diterima atau tidak, lihat keadaan kita setelah Ramadan. Kalau masih belum takut untuk memakan harta orang lain, dengan cara apapun, maka ketahuilah, mungkin sudah 40 tahun, 50 tahun, Ramadan kita tidak pernah diterima Allah SWT. Karena semua ibadah ada target. Kita kan sering dengar, Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah keji dan mungkar. Artinya, kalau orang habis salat masih melakukan maksiat, berarti ada masalah dengan salatnya. Bisa jadi dia tidak melakukan salat dengan benar. Atau tidak ikhlas. Datang berjamaah salat karena hana mangat ngengkau. Tidak enak. Jadi dalam rumah diusir sama isteri, kan aja ke dia musalla. Baik hantam deh dengan orang kampung. Bahasanya. Pergi sana ke musalla. Salat sana. Jangan sampai enggak pernah nampak sama orang kampung. Jadi salat supaya nampak sama orang kampung. Inilah yang membuat kenapa habis salat, keluar dari pintu kaca itu, sandal orang diembatnya. Tadi karena salat, bukan karena Allah. Tapi karena tidak enak dengan orang kampung. Makanya salat yang error, akan membuat tidak berhasil efek. Tadi solat efeknya apa? Mencegah keji dan mungkar. Ternyata kita masih maksiat. Maka banyak isteri yang kadang-kadang heran, sampai curhat, mengatakan, ilung na ustaz, suami saya ahli sembahyang, solat, berjamaah tiap hari. Tapi Masya Allah dengan kami buruknya perilakunya, subhanallah. Saya dipukul tiap hari, dulu gigi saya 32 pas awal kahwin. Sekarang tinggal 2, Ustaz. 30 kali dihantam. Kemudian saya tidak diberi nafkah. Lalu kemudian anak juga dikasari olehnya. Kerja malam cuma duduk di kedai kopi. Kemudian memukul-mukul batu di atas meja. Kadang-kadang dipukul meja ke atas batu. Kemudian perilakunya, akhlaknya, cara bicaranya, kasar, perangainya, segala macam. Tapi subuh
berjamaah. Zuhur berjamaah, asar berjamaah. Tapi akhlak tidak berubah. Di rumah bahkan dibenci oleh keluarganya. Kadang-kadang ada juga suami yang mengatakan, saya heran, isteri saya Masya Allah, ya, solat luar biasa di rumah. Kemudian habis solat, dia putar radio untuk mendengarkan ceramah setiap hari. Tapi nah Ustaz, buat, kata dia, dalam Melayu tu, mepep-pep 25 jam. Padahal sehari 24 jam yang ada. Dia 25 jam mepep-pep. Kalau dia mepep-pep, entah apa-apa dia bilang. Dibilang sampai ke mamak-mamak saya, dia bilang. Subhanallah, anak-anak pun tidak suka kepadanya. Kerjanya setiap hari hanya nonton sinetron terus-terusan. Yang ditonton sinetron azab. Judulnya Azab Isteri Durhaka. Tapi dia durhaka. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala, kalau perilaku ini terus terjadi, maka kita tahu dirilah salat kita bermasalah. Karena enggak mungkin Allah salah konsep. Mustahil Allah salah menghitung program. Mustahil. Allah sudah bilang, kalau salat bagus, diterima, efeknya tidak melakukan dosa lagi. Tidak suka melakukan maksiat. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam dibantu Allah dengan salatnya. Salat itu sudah ada, cuma berbagai macam ragamnya berbeza-beza setiap Nabi. Nabi Yusuf ketika akan melakukan zina dengan Zulaikha, Nabi Yusuf mau melakukannya itu. Allah yang mengatakannya, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha cinta mati pada Yusuf. Yusuf pun cinta mati pada Zulaikha. Jadi jangan fikir Yusuf kena agam. Dia menemui Zulaikha, isteri seorang menteri, cantik. Yang namanya menteri, ya kahwin dengan yang cantik-cantik lah. Yang namanya menteri, masa kahwin dengan yang cantik? Dengan hartanya dia bisa pilih yang paling cantik. Zulaikha itu cantik. Tidak usah dicek di Google, belum ada foto beliau. Jadi jangan ada rencana kena cek lepu betul lagak apa nak cantik apa. Nah, Yusuf masya-Allah tampannya luar biasa. Nah, akhirnya Yusuf tinggal di rumah Al-Aziz, iaitu menteri, salah satu menteri, dan kemudian Zulaikha jatuh cinta kerana ketampanan Yusuf dan berusaha untuk menzinai Yusuf. Yusuf ternyata Allah kasih tahu ke kita. Jangan fikir Yusuf itu bukan laki-laki. Dia laki-laki normal. Dia pun mencintai Zulaikha. Dia pun ingin melakukannya bersama Zulaikha. Nah, jadi ketika klimak terjadi, Zulaikha mengejar Yusuf, yang menuntun Yusuf untuk tidak melakukan siapa? Laula ra'a burhana rabbih. Seandainya Nabi Yusuf tidak melihat burhan, tidak melihat petunjuk dari Allah, sungguh dia jatuh ke dalam zina itu. Nah, para ahli tafsir, Ibnu Katsir, Tabari, Qurtubi semua menjelaskan, burhan iaitu tiba-tiba datang suara dari Allah melalui salatnya, ibadahnya selama ini kepada Allah. Disitulah suara itu muncul dengan mengatakan, jangan Yusuf, kalau engkau melakukannya, rugilah semua ibadahmu, rugilah engkau begini dan begini. Sampai ada tafsir, Qurtubi menyebutkan beliau sempat melihat wajah ayahnya yang menasihatinya. Dan itu semua efek apa? Efek ibadah. Efek ibadah. Maka kalau salat bagus, orang dimanapun berada, waktu mau selingkuh, mikir dulu. Kalau salat bagus, ada keinginan untuk selingkuh. Misal di kantor ada isteri orang, lebih cantik isteri orang daripada isteri kita. Karena kayak gitu, kalau orang sudah punya pekerjaan, itu tetap yang orang tetap lebih indah daripada yang punya sendiri. Itu godaan syaitan. Keinginan itu ada. Dan selalu dibisik-bisikkan oleh syaitan tentang keadaan seperti itu. Tapi kalau orangnya salat, maka dia terpupuskan oleh salatnya. Salatnya yang akan menasihatinya. Jangan, ingatlah, isterimu tetap lebih baik. Yang pelihara anakmu isterimu. Yang memasak untukmu isterimu. Yang dulu engkau cintai isterimu. Yang menghabiskan wang belanjamu juga isterimu. Begitu kata. Tapi syaitan enggak sampai ke situ dia nasihatinya. Dia nasihati yang buruk-buruk saja. Jemaah melakukan Allah. Disitulah setiap kali ingin melakukan maksiat turun. Setiap kali ingin bermaksiat turun. Selalu ada yang membisikkan. Siapa? Ruh salat. Ruh salat. Itu kalau salat benar. Sekarang Ramadan. Sebulan dididik Allah. Habis Ramadan, seharusnya kalau Ramadan kita makbul, maka ciri-cirinya ketika ingin melakukan yang haram, pasti tertahan. Ketika ingin memakan haram, pasti tertahan. Makanya orang kalau habis Ramadan, itu mulai mikir, halal atau haram?
halal atau haram. Mulai dari benda-benda terkecil sampai benda-benda terbesar. Mulai dari praktek yang paling sederhana sampai praktek yang besar-besar. Jemaah melakukan Allah. Kalau kita melihat ke ayat itu, seharusnya ciri orang diterima Ramadan itu tidak berani mengambil sejengkal pun tanah milik orang lain. Allah contohkan akhir ayat Ramadan, engkau membawa kasusmu ke hakim, lalu engkau berkong kali kong, engkau kerjasama dengan hakim untuk memenangkan perkaramu, padahal engkau telah melakukan dosa. Wa antum ta'lamun, dan engkau tahu itu. Nah, jemaah melakukan Allah. Kenapa Allah mengatakan tentang kasus itu? Karena paling banyak kasus ketika kita ingin makan harta orang, kita mendekati pejabat, mendekati orang yang punya kuasa agar memenangkan perkara kita. Padahal yang kita makan tanah orang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang berani memakan harta saudaranya, memindahkan patok tanah, makan harta saudara dengan cara memindahkan patok tanah. Ini kita punya tanah ni Pak, punya pagar, kita ingin buat pagar. Lalu kita tidak musyawarah dengan tetangga, kita pindahkan shibran, kata Rasulullah, sejengkal engkau pindahkan. Engkau ambil tanah milik orang sejengkal. Tawaqahu ala unuqih sab'a aradin. Nanti tanah itu akan dikalungkan di pundakmu setinggi 7 petala bumi, kata Rasulullah. Jadi bagaimana ceritanya itu? Yang kita rubah patok tanah orang sejengkal. Sejengkal itu 20 cm. Diukur panjang ke belakang. Panjang ke belakang yang kita buat pagar tanah kita berapa Pak? 10 meter. Yang kita rubah sejengkal, tapi ke belakang 10 meter. Panjang kali lebar, berarti 20 cm kali 10 meter. Nah kemudian, selesaikah? Belum. Tingginya belum diukur. Disitulah Rasulullah mengatakan, tingginya sab'a aradin. Tingginya 7 petala bumi. Jadi dikorek oleh malaikat Allah, kedalaman 7 petala bumi, panjang kali tinggi kali lebar. Diletakkan di atas pundak, bawa di padang mahsyar. Berdiri 50.000 tahun di padang mahsyar, bawa tanah orang itu. Sebelum masuk ke neraka Allah. Bapak Ibu neraka Allah, kita pakai rida saja Pak. Atau masker lah, enggak usah rida lah. Masker, cuba taruh di bahu masker terterusan Pak. Bapak nak peduk hina masker tapi suum bahan bahunya. Suam Pak. Orang yang pakai rida itu di sini pun suum dia ni. Taruh terterusan panas. Itu baru yang tidak punya berat. Bagaimana kalau kita disiksa Allah dengan harta-harta yang kita ambil milik orang lain? Dan kasus ini paling banyak. Mengubah pagar. Nanti kadang-kadang kita punya kebun, entah di Nisam, entah di mana-mana. Itu yang tinggal-tinggal sekitaran situ, begitu mudahnya dia pindah-pindahkan tanah orang. Nah itu belum lagi praktek-praktek makan haram yang lain. Kadang-kadang dalam urusan pembuatan kartu, yang seharusnya kartu itu tidak berbayar, tapi kita suruh bayar. Padahal yang buat kartu sudah digaji. Kadang-kadang kita menuju ke satu lembaga, ingin buat apa-apa. Contohnya apalah, SIM atau STNK atau apa sajalah bentuknya, atau KK atau apa saja. Nah, seharusnya kita tidak bayar. Seharusnya. Kenapa? Pemerintah sudah menanggungnya. Free. Contoh. Nah, kemudian tiba-tiba diolah seakan-akan tidak ada belangko. Jadi waktu kita urus enggak ada belangko. Alasannya belangko habis. Sudah tenggelam bersama kapal selam yang tenggelam tersebut. Alasannya habis belangko. Padahal belangko menumpuk dalam lemari cukup banyak. Sengaja dibuat cerita belangko tidak ada supaya kita mengurus ke samping. Lalu kita menemui calo. Kita temui calo lalu kita katakan, kalau urusan dari supaya cepat ke manalah caranya. Ini kata tadi dalam enggak ada belangko. Lalu kemudian calo mengatakan, oh nah ibu tenang mentang, jika kamu uruhnya. Bisa kami telefon kapal selam untuk ambil kembali, tidak ada masalah itu. Urusannya mudah. Nah kemudian, Masya Allah, dengan membayar 100.000 melalui calo, hari itu bayar pagi jam 8. Poh kurang metipek selesai urusan. Yang seharusnya kita tidak bayar, kerjasama. Nanti mohon maaf saya katakan, kadang-kadang calo harus store persen ke dalam. Jadi diatur sebuah program, ini diberikan melalui calo store ke dalam. Akhirnya uang rakyat habis. Selama pekerjaan ini masih terus dilanjutkan, mungkin tidak pernah makbul Ramadan kita selama ini. Karena kita telah memakan uang orang lain dengan cara haram. Jadi jangan berbangga-bangga, ilung kali peluh ke Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya salah satu penghuni pintu Ar-Rayyan, insya-Allah. Itu update status setiap hari makanan waktu berbuka.
mengatakan terima kasih ya Allah, engkau masih memberikanku izin bersama Ramadanmu ya Allah, semoga engkau memasukkanku ke dalam surgamu ya Allah. Nyan lemau mandum nyan pak statusnya. Mentang pajau hara matanya, betul-betul taik lembu semua itu. Maka jemaah maka Allah sadarilah bahawa Allah melihat hamba. Melihat hamba. Ini betul-betul makbul atau tidak? Caranya bagaimana kita tahu makbul atau tidak? Lihat diri kita setelah Ramadan. Kalau setelah ini masih terbiasa makan riba, maka jangan fikir Ramadan kita makbul. Belum ada rasa takut makan haram. Kalau terbiasa untuk memplanning supaya kita dapat bunga deposito, jangan fikir Ramadan kita makbul. Cok peng tanam buat deposito. Kata pihak, lembaga tersebut enggak boleh ambil selama berapa tahun, tidak boleh ambil. Nanti bapak kami berikan sekian persen tiap bulan. Tapi uang modal jangan ambil selama misal 5 tahun, 10 tahun. Kita dapatkan total haram. Dan kita terus melakukannya. Sudah puluhan kali Ramadan, kita terus melakukannya. Tidak akan makbul Ramadan kita. Bagi orang-orang yang hari ini tidak takut untuk bermuamalah dengan koperasi simpan pinjam di sekolah-sekolahnya, kemudian di lembaga-lembaga, yang koperasi-koperasi maksiat yang bernama koperasi simpan pinjam. Jadi guru-guru pinjam ke koperasi. Berapa pinjamnya? 1 juta. Disuruh bayar 1.200.000. Masya Allah. Pinjam 1 juta, disuruh bayar 1.200.000. Total haram. Total haram. Ada sekolah-sekolah yang sudah kita jelaskan, alhamdulillah dirubah Pak. Jadi koperasinya tetap simpan pinjam, tapi tidak ngambil bunga lagi. Jadi kayak mana saya tanya, bagaimana perkembangannya? Alhamdulillah Ustaz, tidak ngambil bunga lagi. Jadi cuma kami minta sedekah aja. Dirubah bahasa bunga menjadi sedekah. Masya Allah. Jadi ini lebih parah lagi ini. Jadi cara bahasanya, ibu kalau pinjam 1 juta, sedekah ibu 200.000. Kalau pinjam 5 juta, sedekah ibu 500.000. Nyata masjid. Bapak ibu maka Allah, itu dunia lesing itu semuanya orang-orang makan haram. Lesing itu makan haram. Jadi semua urusan yang kita tersendat dibantu dengan lembaga lesing. Kita mau beli kulkas, harga kulkas 3 juta. Itu di depan toko, ini toko kulkas. Di depannya ada berdiri seseorang bernama Adira. Namanya Adira biasanya dikasih nama apa. Jadi kita beli kulkas, berapa kulkas? 5 juta. Ternyata kita tidak ada uang cash. Enggak cukup. Boleh bayar DP, kata pemilik toko. Tidak masalah. Harga 5 juta, bayar DP aja. Kulkas bawa pulang. Berapa DP-nya? 500.000 pun sudah boleh. Berarti sisa 4,5 juta. 4,5 juta. Nah kemudian, kita ditemui oleh si Adira tadi. Si Adira mengatakan bahawa, Bapak, kami bisa bantu Bapak ambil. Enggak apa-apa, bawa pulang aja kulkas. Yang 4,5 juta, kami yang tanggung. Nampaknya kan si Adira membantu kita. Datang dengan senyuman yang manis, Masya Allah. Dia datang kemudian menawarkan jasa. Kamu bantu, tenang-tenang. Bapak puas je kulkas, ada masalah. Dibayarkan olehnya 4,5 juta agar kita bisa bawa pulang kulkas. Jadi dengan urusan toko sudah selesai. Sudah selesai, lunas. Berikutnya, kita berurusan dengan si Adira ini. Nah, si Adira mengatakan, Bapak, kalau Bapak mengambil 4,5 juta kemarin dari kami, atau kami pinjamkan 4,5 juta, Bapak boleh bayar sekitar 2 tahun, 3 tahun, terserah Bapak, mau ngambil berapa. Kalau 2 tahun, berarti hitung-hitung marginnya nanti jatuhnya ke 6 juta. Kalau Bapak ngambil 5 tahun, hitung-hitung dari 4,5 juta, hitung jadi ke 7 juta atau 8 juta. Ini Masya Allah, pekerjaan seperti ini Pak, total haramnya. Dan dosa-dosa seperti ini, dosa yang menghantui kita di hari kiamat nanti. Hari ini memang enak orang lakukan, karena enggak ada lagi rasa takut ke Allah. Dan Ramadannya tidak berhasil. Tapi begitu ketemu Allah, baru dia tahu Allah tidak akan melepaskan janji-janji yang diucapkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, sebagai penutup, agar kita tahu, kita selama ini terjebak melihat-lihat dosa orang seakan-akan lebih besar daripada dosa kita. Kadang-kadang kita merasa berzina itu lebih besar daripada makan riba. Padahal Rasulullah mengatakan, 1 dirham seseorang makan riba, 1 dirham. 1 dirham itu 1/4 dinar. Berarti kalau 1 dinar 2,5 juta, 1 dirham sekitar 600 ribuan. Contohnya. 1 dirham engkau makan riba, kata Rasulullah. Baik jadi rentenirnya maupun jadi nasabahnya. Lalu
Dia tahu hukumnya, dia tahu ni riba ni. Bapak tahu bahawa pinjam wang di bank konvensional itu riba, tahu, tapi sengaja ambil. Minimal batas 600,000 saja, kata Rasulullah. 1 dirham saja. Dosanya asyaddu min sittah wa salasina zinyah. Dosanya melebihi 36 kali berzina. 1 dirham dosanya melebihi 36 kali berzina. Dalam hadis yang lain, lebih sama dosanya dengan berzina dengan ibu kandung sendiri. Hebatnya kita hari ini, begitu kita temukan di kampung, ada anak kos yang berzina, masukin cewek ke rumah, kita Masya Allah grebek rame-rame, lalu kita bawa, kita tangkap, lalu kita ikat, kita masukkan ke parit. Kita mandikan dengan air parit. Mulut kita semua mencaci maki, mengatakan, kurang aja. Kita mengatakan, nyo pukuto kampung. Inilah yang membuat kampung kita hancur gini-gini. Inilah orangnya. Kita injak-injak apa? Sampai waktu keluar dari parit, dia berubah jadi kurang-kurang. Hana mahile urang, yang tingkat dapoh. Tahukah kita, ternyata yang memukul-mukul anak-anak ini, memukul orang berzina ini, semuanya pemakan riba. Mereka sekali melakukan zina. Yang kita pemukul orang berzina, 36 kali berzina. Tapi kita tidak menyadarinya. Seharusnya kalau mereka tahu, ni anak kos ni tahu, mereka akan balas memandikan dengan air parit kita 36 kali seharusnya. Seharusnya. Cuma karena mereka pun tidak pernah datang ke musalah, ya salah sendiri. Enggak pernah ikut pengajian, talah roy. Jadi Bapak Ibu maka Allah, begitulah Ramadan. Jadi sadarilah bahawa Allah sedang mendidik kita, jangan makan haram lagi setelah Ramadan. Berhentilah, bertaubatlah, dan itu ciri-ciri Ramadan akan menolong dan membela kita di dalam akhirat nantinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan insya-Allah kita sambung besok subuh ya. Pak Hau kat mana Pak? Hau kat panitia. Betul besok subuh jadual saya sekali lagi. Betul ya. Insya-Allah kita bertemu sekali lagi besok subuh, dan insya-Allah kita akan lihat apa dampak harta haram pada anak-anak kita kalau kita melakukannya. Lihat apa yang terjadi anak kita kalau kita melanjutkan makan haram ini. InsyaAllah kita bertemu besok sekali lagi, dan mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.